Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Yang saya muliakan puan-puan akak semua, kita sambung pengajian kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan. Kita sambung pengajian kita. Kitab ni Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Kitab ini karangan Imam Al-Qurtubi, ya. Kata kitab karangan Imam Al-Qurtubi. Jadi ada banyak amalan. Yang ini kita sebutkan 4 atau 5 amalan dulu. Amalan yang akan dihadiahkan rumah di dalam surga. Maknanya kalau kita mengerjakan amalan ini, maka Allah sediakan istana di dalam surga. Jadi rumah maksudnya istana, pintunya daripada emas. Pintu rumah itu terbuat daripada emas. Apalagi dindingnya, wallahu alam, pintunya aja terbuat dari emas, istimewanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tak boleh bayangkan mewahnya macam mana. Kita tak boleh jangkau akal pikiran kita. Jadi kita terangkan amalan-amalan yang akan dihadiahkan rumah di dalam surga atau istana di dalam surga. Seronok kita buat, semampu kita pilih mana satu boleh. Kalau tak mampu buat semuanya. Nomor 1, amalan yang berhadiah istana di dalam surga. Orang yang membangun masjid kerana Allah, membangun tempat ibadah atau masjid atau musola. Di sini terangkan masjid. Jadi sama lah, lebih kurang masjid atau musola atau surau untuk tempat ibadah, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah semata. Bukan nak pamer riak, nak tunjuk orang, bukan. Oke. Atau sumbang untuk masjid walau sedikit. Jadi ada hadis Rasulullah menyebutkan, sesiapa yang membangun masjid walaupun sedikit sekecil sarang burung, maka akan dihadiahkan istana dalam surga. Ada ke masjid sekecil sarang burung? Kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya kita sumbangkan duit kita untuk pembangunan masjid lillahi ta'ala, walaupun sedikit duit kita mampu. Sambang semen sikit ke, 1 sak semen, atau pasir, atau apa saja yang kita mampu sumbangkan untuk masjid, walaupun sedikit sekecil sarang burung, Allah akan hadiahkan istana di dalam surga. Boleh buat? Kalau mampu buat. Ya, kita sumbang kalau ada pembangunan masjid atau musola atau surau. Oke, paham? Nomor 1 tadi. Yang nomor 2, amalan yang berpahala istana dalam surga, yaitu orang yang pergi ke masjid untuk beribadah pagi atau malam. Kalau kita, ini istimewanya dia kalau kita rajin ke surau atau masjid, baik siang atau pagi ataupun malam, untuk beribadah dalam masjid, maka Allah akan hadiahkan istana di dalam surga. Oke. Terus nomor 3, orang yang menyambung shaf-shaf berjamaah agar rapat. Ini keistimewaan orang yang rajin bersolat jamaah dalam masjid atau surau. Orang tadi merapatkan shaf-shafnya, maka akan mendapatkan hadiah istana di dalam surga, ya. Jadi kalau kita jamaah nanti dalam masjid atau surau, rapatkanlah barisan shaf-shaf kita, ya. Oke. Terus nomor 4, amalan yang berpahala surga lagi, istana dalam surga, orang yang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini apa? Sholat sunnah rawatib ini maksudnya orang yang mengerjakan sholat qobliyah, ba'diyah selepas sholat wajib, selepas sholat fardu, ya. Jadi diterangkan dalam hadis Imam Nasai, sholat rawatib ini apa saja? Yaitu ada 12 rakaat, ya. Pertama 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Lepas itu nomor 2
2 rakaat selepas maghrib. Nah, selepas sholat maghrib kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Oke, nomor 3, 2 rakaat setelah sholat isya, namanya ba'diyah isya. Kita buat sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Nah, qobliyah isya, maka akan dapat pahala rumah di dalam istana. Tambah satu lagi, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka jumlahnya adalah 12 rakaat. Ya. Jadi kita ulang lagi, sholat sunnah rawatib nih 4 rakaat qobliyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur, dah 6. Nah, lepas itu 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. Ya. 2 rakaat lagi setelah isya, nah, berarti 10. Lepas itu 2 rakaat sebelum subuh, atau disebut sholat sunnah fajar. Antar belakang dulu. Maka siapa yang mampu buat sholat sunnah rawatib ini, Allah akan hadiahkan istana di dalam surga. Paham? Kita sebut. Sambung lagi satu lagi. 5. Nomor 5, amalan yang berpahala istana ini paling ringan, paling senang. Kalau kita mampu buat, akan mendapatkan istana dalam surga. Yaitu orang yang rajin memperbanyak surah Al-Ikhlas. Rajin memperbanyak surah Al-Ikhlas setiap hari. Oke, jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah yang maksudnya sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ini apa? Qul huwallahu ahad, sampai akhir sebanyak 10 kali dalam satu hari. Nah, sehari 10 kali baca surah Al-Ikhlas, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimkan selalu baca surah Al-Ikhlas setiap hari 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab.